Halo everyone, welcome to Miss Wali Channel. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan sehingga semangat untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti UPPPG besok ya teman-teman. Untuk teman-teman yang akan mengikuti tesnya, saya doakan semoga teman-teman semuanya dapat mengerjakan tesnya dengan lancar, lulus sampai dengan mendapatkan sertifikat. Nah, teman-teman, dalam video kali ini kita akan kembali belajar bersama membahas tentang soal-soal UKM PPG tahun 2022 yang tentunya sesuai dengan kisi-kisi ya teman-teman. Kita akan membahas beberapa soal yang kemarin sudah kita pelajari dalam video sebelumnya dan juga yang belum sempat kita pelajari dalam video sebelumnya ya teman-teman. Nah, langsung saja kita simak pembahasannya. Untuk soal yang pertama di sini merupakan indikator soal nomor 32, yaitu disajikan sebuah teks peserta mampu menyampaikan makna menggunakan tata urut atau struktur ungkapan berbentuk frasa nomina. Jadi di sini soalnya adalah non-phrase ya teman-teman. Kita baca terlebih dahulu untuk soalnya. The Honai House or Onai House is the traditional house of the Papuan people, especially the Dani tribe. Honai is, nah di sini kita harus melengkapi titik-titik yang ada di dalam kalimat ini ya teman-teman, with a small door and no windows. Nah, jadi di sini merupakan soal non-phrase, jadi kita harus hafal dan mengetahui urutan yang benar. Kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan singkatan ya teman-teman, agar teman-teman lebih mudah dalam menghafalkannya. Di sini singkatannya adalah di sumur tua batuan. Di adalah determiner, yaitu misalnya adalah an, the, my, your, dan sebagainya. Kemudian S adalah subjektif atau deskriptif, bisa kita menggunakan adjektif seperti nice, beautiful, good, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah U, ukuran ya teman-teman, bisa large, extra large, medium, kemudian short, long, dan masih banyak lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah umur, umur itu umur. Di sini kita bisa menggunakan old, young, ancient, dan sebagainya. Ada bentuk juga, bisa round, circle, kemudian ada rectangle, dan sebagainya. Selanjutnya ada W adalah warna, A asal. Asal sendiri merupakan nation-nya ya teman-teman, bukan nama negaranya. Misalnya kita menggunakan nation-nya adalah Indonesian, bukan Indonesia. Yang selanjutnya adalah BA yaitu bahan. Kemudian ada tua yaitu tujuan. Nah, tujuan sendiri menggunakan verb ing ya teman-teman, yang artinya adalah untuk. Selanjutnya yang terakhir adalah an atau noun-nya. Nah, teman-teman di sini kita lihat untuk option yang A, apakah di sini sudah betul? Di sini kita lihat ada kata berarti di sini ikut determiner ya teman-teman. Kita tandai terlebih dahulu di sini menggunakan determiner. Kemudian yang round di sini merupakan bentuk ya teman-teman. Jadi di sini ikutnya adalah to. Kemudian untuk simple sendiri di sini ikutnya adalah subjektif ya teman-teman. Berarti untuk nomor nomor 1 di option A ini salah ya teman-teman, karena round itu letaknya seharusnya setelah simple. Ini jadi salah. Kemudian untuk option yang B ada di sini betul determiner. Kemudian di sini ada kata simple yang merupakan subjektif. Betul ya teman-teman, karena subjektif urutan yang kedua. Kemudian yang selanjutnya ada round, di sini merupakan bentuk. Di sini ya teman-teman, di sini bentuk jadi betul. Kemudian house di sini ikutnya adalah noun atau yang terakhir. Nah, jadi untuk nomor 1B ini betul ya teman-teman. Kemudian untuk option yang C di sini ada a house. Nah, di sini setelah a adalah house atau kata bendanya. Ini jelas salah ya teman-teman. Karena house harusnya letaknya di belakang. Dan untuk option yang D ini juga salah karena di sini sama setelah determiner menggunakan noun. Jadi untuk nomor 1 ini jawaban yang paling betul adalah option yang B ya teman-teman. Selanjutnya untuk soal nomor 2, di sini merupakan indikator soal nomor 50 ya teman-teman, yaitu disajikan short functional text atau announcement, peserta mampu menyusun struktur teks tersirat dalam teks tersebut ya teman-teman. Nah, di sini kita mencari
struktur teksnya ya teman-teman. Kita lihat terlebih dahulu untuk soal yang tersirat itu nanti di soal selanjutnya. Di sini kita akan membahas struktur teks yang ada di short functional text yaitu announcement. Kita lihat di sini ada contoh announcement-nya ya teman-teman. Kemudian pertanyaannya adalah what is the generic structure of the announcement? Nah, di sini kita lihat. Kemudian di situ semoga kelihatan ya teman-teman untuk announcement-nya. Di sini tentunya ada judul ya teman-teman. Untuk option yang A di sini ada judul betul. Kemudian ada day atau hari. Di sini harinya adalah Saturday. Ini betul ya teman-teman. Struktur teksnya. Kemudian ada date tanggalnya. Nah, di situ setelah Saturday juga ada tanggal ya teman-teman di sini. Kemudian setelah itu ada jamnya, time ya teman-teman. Nah, di sini ada time-nya. Kemudian ada place-nya. Di sini tentunya place-nya adalah di school ya teman-teman, ShopRite di situ. Kemudian ada kontak person-nya. Di sini diletakkan di bawah ya teman-teman. Di sini merupakan kontak person-nya. Kemudian yang selanjutnya ada addressee. Addressee merupakan yang dituju ya teman-teman. Untuk siapa announcement ini dituju? Nah, di sini kita lihat ada your children. Nah, berarti ini yang dituju ya teman-teman. Jadi di sini betul untuk option yang A ya teman-teman. Langsung saja kita tandai untuk nomor 2 ini yang paling betul adalah option yang A. Di sini strukturnya sudah jelas ya teman-teman, lengkap. Kemudian selanjutnya soal nomor 3. Di sini merupakan indikator soal nomor 48 ya teman-teman, yaitu disajikan short functional text. Teksnya bisa advertisement dan juga announcement. Kemudian peserta mampu menentukan makna tersirat. Nah, di sini baru soal yang makna tersirat ya teman-teman. Di sini kita lihat ada how long was the fair held? Berapa lama pameran tersebut dilaksanakan? Nah, teman-teman di sini kita lihat di sini meskipun tidak disebutkan di dalam teksnya, tetapi karena kita sudah melihat teksnya, di situ ada dari jam 10 di sini, dari jam 10 sampai jam 2 siang. Nah, di sini tentunya meskipun tidak disebutkan, kita tahu ya teman-teman bahwa berapa lama acara tersebut diadakan. Dari jam 10 sampai jam 2. Kita hitung berarti 4 jam ya teman-teman. Nah, di sini berarti kita cari untuk optionnya yang A adalah 1 hour, B 2 hours salah, yang C 3 hours salah, dan yang D adalah 4 hours. Jadi nomor 3 ini jawaban yang paling betul adalah option yang D ya teman-teman. Di sini penjelasannya. Oke teman-teman. Selanjutnya adalah soal nomor 4. Di sini merupakan indikator soal nomor 51 ya teman-teman. Yaitu disajikan short functional text. Teksnya bisa advertisement dan juga announcement, leaflet, dan juga memo. Peserta mampu menyimpulkan makna tersurat, tapi di sini kita mempelajarinya adalah announcement ya teman-teman. Di sini masih sama teksnya, yaitu announcement. Kemudian kita mencari makna tersurat. Makna tersurat sendiri makna yang ada di dalam teks ya teman-teman. Kalau makna tersirat yang tidak ada di dalam teks. Nah, yang ditanyakan adalah what does the text announce? Apa yang diumumkan di dalam teks tersebut? Nah, di sini untuk option yang A, interesting event. Nah, ini kurang jelas ya teman-teman. Event yang menarik itu yang seperti apa? Tidak disebutkan. Kemudian yang B ada school regulation, peraturan sekolah. Ini kurang tepat ya teman-teman karena di situ merupakan pameran, yaitu back to school fair. Kemudian yang C adalah back to school fair. Nah, ini betul ya teman-teman. Nah, ini betul untuk option yang C. Dan yang D ada students organizations. Ini salah ya teman-teman. Jadi untuk nomor 4 ini jawaban yang paling betul adalah option yang C. Nah, di sini pembahasannya ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 5. Indikator soal nomor 22 ya teman-teman, yaitu disajikan sebuah konteks peserta mampu menentukan special conjunctive yang tepat, yaitu in which dan juga at which ya teman-teman. Kemarin juga kita sudah membahas dalam video sebelumnya ya teman-teman, yaitu tentang special conjunctive bisa in which dan juga at which. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Untuk soal nomor 5 ini ada the bedroom, kemudian titik-titik,
Nah, di sini bedroom ya, teman-teman. She is sleeping is luxurious. Jadi, tempat yang dia tiduri di situ mewah ya, teman-teman. Kita mencari kata yang tepat antara in which, at which, of which, dan juga to which. Nah, kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Di sini, in which sendiri mengacu kepada tempat atau waktu yang telah disebutkan ya, teman-teman. Bisa large area, towns or part of town, kemudian outside area, room, months, years, season, dan juga century. Nah, di sini merupakan room ya, teman-teman. Bedroom merupakan room. Jadi, yang paling betul untuk nomor 5 ini adalah option yang A ya, teman-teman, yaitu in which. Selanjutnya, soal nomor 6. Gudeg is from Yogyakarta and Central Java, Indonesia. Nah, di sini merupakan indikator soal nomor 32 ya, teman-teman. Yaitu disajikan sebuah konteks peserta mampu menentukan makna menggunakan tata urut atau struktur ungkapan berbentuk frasa nomina. Nah, jadi soal ini sama dengan soal yang tadi kita sudah bahas ya, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang lupa, kita lihat penjelasannya terlebih dahulu. Urutannya di sini masih sama, yaitu menggunakan di sumur tua batuan. Nah, teman-teman, kita lihat terlebih dahulu untuk optionnya di sini. Option yang A, ada a. Di sini ikutnya determiner ya, teman-teman. Kita tandai terlebih dahulu determiner. Kemudian di sini ada Javanese di sini. Ada Javanese sendiri, ikutnya adalah asal ya, teman-teman. Javanese ikutnya asal, kemudian ada traditional, ikutnya adalah subjektif. Kemudian ya selanjutnya ada dish. Dish sendiri di sini ikutnya adalah noun ya, teman-teman. Nah, kita lihat di sini, setelah harusnya adalah traditional dulu ya, teman-teman, bukan Javanese dulu. Jadi untuk option yang A di sini salah. Kemudian untuk option yang B di sini ada kemudian diikuti dengan dish. Di sini adalah noun-nya ya, teman-teman. Jadi di sini salah. Kemudian yang selanjutnya untuk option yang C ada merupakan determiner, diikuti dengan traditional yang merupakan subjektif, kemudian diikuti Javanese yang merupakan asal, dan dish merupakan noun ya, teman-teman. Di sini jadinya betul. Untuk yang D di sini ada a Javanese, ini sama dengan yang A ya, teman-teman. Setelah determiner ini bukan langsung asal tetapi subjektif terlebih dahulu. Jadi untuk nomor 6 ini jawaban yang paling betul adalah option yang C. Selanjutnya, soal nomor 7 di sini merupakan indikator soal nomor 22 ya, teman-teman, yaitu disajikan sebuah konteks peserta mampu menentukan special conjunctive yang tepat, yaitu in which dan juga at which. Ini sama dengan soal yang tadi kita bahas ya, teman-teman. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Di situ ada let's go to school, we will take the exam. Nah, di sini ada school ya, teman-teman, kata kuncinya. Nah, school sendiri, kita lihat pembahasannya, di situ merupakan tempat ya, teman-teman. School merupakan tempat. Nah, di sini kita bisa menggunakan at which karena di sini school merupakan public place ya, teman-teman, tempat umum, public places. Jadi jawaban yang paling betul untuk nomor 7 ini adalah option yang B. Untuk at sendiri bisa menggambarkan tempat, waktu, dan peristiwa terkait yang telah disebutkan. Bisa menggunakan public places, address, event, time, festival, dan juga age. Tapi di nomor 7 ini yang digunakan adalah public places, school ya, teman-teman. Selanjutnya, soal nomor 8 di sini merupakan indikator soal nomor 11 ya, teman-teman, yaitu disajikan sebuah kalimat peserta mampu menentukan relatif pronoun yang tepat. Nah, di sini hampir sama dengan penggunaan special conjunctive yang tadi ya, teman-teman. Kita lihat terlebih dahulu. Kita baca soalnya. Ada Mandalika International Circuit was built to increase the number of tourists. Come to the Mandalika Resort area and introduce new tourist destinations. Nah, teman-teman di sini kita tandai terlebih dahulu kata kuncinya ada tourist. Kemudian di sini ada come yang merupakan verb. Nah, di sini kita tandai. Kita lihat pembahasannya, triknya untuk mengerjakan soal relatif pronoun.
Nah, sini kita lihat ya teman-teman, di sini ada subjeknya adalah orang. Di sini, kemudian diikuti dengan verb. Nah, berarti ini yang kita gunakan ya teman-teman, karena subjeknya di situ adalah orang ya teman-teman. Kemudian diikuti dengan verb come. Jadi yang digunakan yang paling betul di nomor 8 ini adalah option yang B. Cukup mudah ya teman-teman, kita tidak perlu memerlukan waktu yang lama untuk mengerjakan soal ini karena di sini sudah ada triknya. Selanjutnya, soal nomor 9 di sini merupakan indikator soal nomor 33 ya teman-teman. Yaitu disajikan dua kalimat peserta mampu membedakan old and new information dalam kalimat tersebut. Nah, di sini soal tentang old and new information. Kemarin kita sudah membahasnya ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya terlebih dahulu untuk teman-teman yang lupa. Di sini, old information merupakan bagian yang menjelaskan tentang topik yang diketahui atau noun, atau yang ingin dijelaskan biasanya terletak di awal kalimat. Nah, ini berarti yang dijelaskan di awal ya teman-teman, yang diketahui topik yang sedang dibahas. Kemudian new information merupakan bagian lain yang menjelaskan tentang topik tersebut, biasanya terletak di akhir kalimat. Nah, ini merupakan tambahannya ya teman-teman untuk menjelaskan detail dari old information. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Earthquakes are caused mostly by rupture of geological faults but also by other events such as volcanic activity, landslides, mine blasts, and nuclear tests. Kemudian di sini kalimat yang kedua ada landslides are several forms of mass wasting that may include a wide range of ground movement. Nah, teman-teman di sini kita ketemu kata kuncinya, teman-teman. Di sini ada kata landslides. Kemudian ada kata landslide juga di kalimat yang pertama. Nah, di kalimat pertama, landslide sendiri merupakan new information ya, teman-teman, karena letaknya di belakang penjelasan dari old information. Kemudian, yang di kalimat kedua, landslide di sini merupakan old information ya, teman-teman. Jadi, di kalimat pertama, landslide merupakan new information. Di kalimat kedua, landslide merupakan old information ya, teman-teman. Sini pertanyaannya adalah what is the difference between the two sentences? Perbedaan dari kedua kalimat tersebut. Nah, jadi kita baca terlebih dahulu untuk option yang A. Di situ ada landslide in the first sentence is new information. Landslide di kalimat pertama merupakan informasi baru, new information. Tetapi di kalimat yang kedua merupakan old information. Nah, ini betul ya teman-teman. Tadi kita sudah membahasnya. Kemudian untuk option yang B kita baca terlebih dahulu. The old information in both sentences is earthquake. Nah, ini jelas salah ya teman-teman. Ini bukan old information-nya, di kedua kalimatnya bukan earthquake. Di kalimat kedua, old information-nya merupakan landslide. Yang selanjutnya untuk option yang C, both sentences have same new information. Ini juga salah ya teman-teman. Kedua kalimat mempunyai informasi yang sama. New information yang sama ini salah. Kemudian untuk option yang D ada landslide in the first sentence is old information. Di landslide di kalimat pertama merupakan old information, ini salah ya teman-teman. Karena di kalimat pertama landslide merupakan new information. Jadi untuk nomor 9 ini jawaban yang paling betul adalah option yang A ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 10. Di sini merupakan soal indikator nomor 11 ya teman-teman, yaitu disajikan sebuah kalimat peserta mampu menentukan relatif pronoun yang tepat. Nah, di sini tadi kita juga sudah membahasnya di soal sebelumnya tentang relatif pronoun ya teman-teman. Di sini saya mempunyai trik untuk mengerjakannya agar lebih cepat. Nah, di sini kita lihat kata kuncinya adalah George yang merupakan subjek orang ya teman-teman. Kemudian diikuti dengan head. Head sendiri merupakan noun ya teman-teman, kata benda. Kita cari terlebih dahulu di sini untuk triknya. Ada subjek diikuti subjek orang diikuti dengan verb modal atau to be. Berarti ini bukan triknya ya teman-teman. Untuk soal nomor 10 ini kita tidak menggunakan itu. Kemudian selanjutnya ada objek orang. Kemudian menggunakan whom dan juga orang. Ini salah ya teman-teman. Bukan yang dicari di nomor 10. Selanjutnya subjek atau objek benda. Nah, salah ya teman-teman, bukan yang ini karena di situ subjeknya adalah orang. Kemudian subjek atau objek
orang atau benda. Nah, di sini bisa jadi ya teman-teman, kemudian diikuti noun. Nah, di sini diikuti dengan noun dan juga merupakan subjeknya di sini adalah orang ya teman-teman. Jadi yang kita gunakan adalah kata whose ya teman-teman di sini. Jadi untuk nomor 10 ini jawaban yang paling betul adalah yang whose. Kita cari terlebih dahulu. Yang A adalah which, B who salah, C whom salah, yang D adalah whose. Jadi ini jawaban yang paling betul ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Semangat untuk teman-teman yang berjuang besok untuk mengerjakan soal-soal UP PPG ya teman-teman. Semoga teman-teman semuanya lulus sampai dengan mendapatkan sertifikat. Thank you for watching. See you for the next video. Jika video ini bermanfaat, you like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Bye!